Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Novianti dari SMK Negeri Tulakan, melakukan PPL di SMA Negeri Tulakan. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning pada materi alat pembayaran pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Apakah kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan mengecek kerapian kalian. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Mas, bajunya yang kurang rapi dirapikan ya. Iya, terima kasih. Kalau seperti ini kan kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik kalau bajunya rapi ya. Silakan anak-anak duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akan mengecek hadiah kalian ya. Ariza, Aulia, Dian, Dia, Vina, Indah Lestari, Linda, Lulu, Nur Soleh, Nurul, Rahayu, Reva, Revan mana? Sakit Bu. Sakit. Iya. Risma mana? Oh, kelupaan ya. Masih mengantuk? Rita, Roy, Hadir Bu. Surya, Hadir Bu. Tiara, Vina, Cindy. Alhamdulillah dapat hadir semuanya ya anak-anak. Ya. Yang sakit sudah izin ya? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan ada kepentingan ataupun sakit harus izin terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita dan menumbuhkan jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Membela yang benar, maju
maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang terjang. Gentar menyerang, majulah menang. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai tentang pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu yang kemarin? Iya, silakan Mbak. Alat pembayaran tunai, Bu. Ya, alat pembayaran tunai itu apa Mbak? Alat pembayaran tunai yaitu pembayaran yang menggunakan uang kertas atau uang bukan. Iya, betul sekali, tepat sekali ya. Banyak tepat sekali. Ada yang lain? Ada, Bu. Iya, silakan. Tentang alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai yaitu metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pembayaran uang tunai. Oh iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih anak-anak ya. Hari ini kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusi dari minggu yang kemarin akan dipresentasikan untuk hari ini. Sudah siap ya? Siap. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, sebelum untuk presentasi, Bu Evi akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyusun hasil karya sederhana tentang alat pembayaran tunai dan non tunai dengan kreatif dan bertanggung jawab. Jadi hasil karya yang sudah kalian hasilkan dari minggu yang kemarin dengan kelompok kalian akan ditampilkan hari ini. Ya. Apakah kalian selalu melakukan transaksi menggunakan uang tunai? Tidak. Ada yang pernah menggunakan pembayaran non tunai? Saya, Bu. Iya, silakan. Suatu kali saya pernah melakukan pembayaran secara non tunai, yaitu membeli sepatu online. Dari pihak online, shopnya tidak melayani pembayaran secara COD. Jadi saya melakukan pembayaran melalui BNI Link. Oh iya, betul sekali. Ada juga ya yang pihak shop itu tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara COD. Jadi kalian kalau misalkan membeli sesuatu itu harus melakukan pembayaran secara online. Kalau di lingkungan kita itu yang sudah tersedia BNI Link gitu ya. Ya. Selanjutnya Bevi akan menyampaikan penilaian untuk hari ini ya. Yang pertama itu ada penilaian presentasi. Penilaian presentasi itu ada penguasaan materi, ada penyajian dan ada komunikasi verbal. Itu yang dinilai ya. Selanjutnya untuk kriteria penilaian infografis, kemarin Bevi sudah sampaikan, tetapi hari ini diperjelas lagi ya, agar tidak lupa. Untuk kriteria penilaian infografis itu isi atau teks ada poin 1 sampai dengan 4. Untuk desain ada poin 1 sampai dengan 4. Untuk gambar itu ada 1 sampai dengan 4. Pesan 1 sampai dengan 4. Kriterianya kira-kira apa ya Bu? Ini. Ya. Untuk skor 1 itu apabila teks terlalu panjang, miskin informasi, tidak jelas keterbacaannya, seluruh kriteria tidak terpenuhi. Jadi kalau kriterianya semuanya tidak terpenuhi itu mendapatkan nilai 1. Untuk isi teks singkat, padat, akan informasi, jelas keterbacaannya, itu mendapatkan poin ke-4. Untuk desain, poin 1 warna, ukuran, elemen penyusun, pusat perhatian, tidak menunjukkan desain yang baik, itu mendapatkan poin yang 1. Untuk mendapatkan poin yang keempat, warna menarik, ukuran elemen penyusun proporsional, pesan yang ingin disampaikan menjadi pusat perhatian. Untuk gambar tidak menarik, tidak bermakna sebagai penyampai pesan dan tidak orisinil mendapatkan poin 1. Gambarnya harus gimana Bu untuk mendapatkan nilai yang tertinggi? Gambarnya harus menarik, bermakna sebagai penyampai pesan dan orisinil. Untuk tujuan penyampaian pesan,
Untuk pesan tidak dapat ditangkap pembaca mendapatkan poin 1. Untuk mendapatkan poin 2, pesan sulit ditangkap pembaca. Poin 3, pesan cukup mudah ditangkap pembaca. Skor 4, pesan mudah ditangkap oleh pembaca. Selanjutnya, sebelum kita memulai presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar tidak sepaneng, biar kita lebih fresh semuanya. Ayo angkat diri semuanya. Siap ya? Siap. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5 mama, berbunyi semua. 1, 2, 3, mari bergembira. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Siap. Kelompok 1, waktu dan tempat bagi silakan melakukan presentasinya di depan. Agak salah sedikit. Ya, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah uang yang akan disampaikan oleh teman saya. Sejarah uang meliputi barter, uang barang, uang logam, uang kertas, dan uang logam. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia, sebab pada zaman dahulu manusia belum mengenal apa itu uang. Sistem transaksi barter ini berupa pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau bahkan sebaliknya. Pada masa lalu, orang atau sekelompok orang sudah merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pihak lain. Selain itu, populasi orang juga semakin meningkat, menyebabkan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dengan menggunakan barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh pihak lain. Maka dari itu muncullah ide atau saling menukarkan barang atau jasa. Syarat utama dari pelaksanaan sistem barter ini adalah harus ada orang yang ingin saling menukar barang atau jasa, dan mereka harus saling membutuhkan. Namun seiring perjalanannya sistem barter justru menemui berbagai kendala, diantaranya 1. Sulit menentukan kadar atau standar nilai tukar. 2. Sulit dalam bertransaksi. 3. Alat tukar sulit untuk dicetak. 4. Alat tukar sulit untuk dibawa-bawa. 5. Sulit menyimpan barang. Masa uang barang. Untuk mengatasi kelemahan tersebut muncullah beberapa pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut biasanya adalah yang dapat diterima oleh umum, memiliki nilai tinggi, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Contohnya adalah garam, emas, kulit hewan, batu-batuan berharga, logam, kulit pohon, hingga kerang yang memiliki bentuk indah. Pada zaman Romawi kuno, mereka menggunakan garam sebagai alat tukar dan alat pembayaran upah. Sementara itu pada bangsa Arab, mereka menggunakan unta dan kambing sebagai alat bertransaksi. Ada lagi di masyarakat Tibet yang menggunakan teteh ikan sebagai alat tukar. Meskipun pemikiran ini tergolong lebih maju daripada sistem barter, tetap saja terdapat kelemahan yang menjadikan masa uang barang ini semakin lama semakin terjadi. Beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan uang barang ini antara lain: 1. Hanya berlaku di daerah tertentu saja. 2. Kesulitan dalam hal menyimpan dan pengangkutan. 3. Mudah rusak dan tidak tahan lama. 4. Sulit dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Masa uang logam. Atas adanya kelemahan-kelemahan yang didapatkan dari masa uang barang tersebut, memunculkan ide baru untuk menciptakan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar sistem transaksi sebab memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dibawa. Pada zaman itu, suatu negara akan dianggap telah mempraktikkan sistem uang emas apabila negaranya telah memiliki
standar emas dalam proses transaksi perdagangan. Seiring dengan berkembangnya transaksi perdagangan, maka akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sehingga harta mereka juga makin meningkat. Mereka akhirnya memikirkan sebuah tempat yang aman untuk menitipkan uang-uang logam ke tempat tersebut karena takut akan risiko pencurian. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai tempat titipan itu akhirnya memberikan mereka akta berbentuk kertas yang berisikan janji pihak penerima titipan. Akta-akta ini mendapatkan sambutan baik karena diterbitkan oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai reputasi keuangan yang terpandang di suatu negara. Kemunculan akta-akta inilah yang menjadi pencetus dalam kemunculan sistem uang kertas. Masa uang kertas, kepercayaan masyarakat semakin bertumbuh terhadap adanya akta perjanjian yang diterbitkan lembaga keuangan, justru menjadikannya sebagai alat yang masuk ke dalam peredaran transaksi. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat menjadi tidak lagi menggunakan emas secara langsung ketika tengah bertransaksi. Sebagai gantinya, mereka akan menjadikan akta tersebut sebagai alat tukar. Masa uang digital. Uang digital tentu saja akan muncul seiring berkembangnya teknologi. Untuk menyelesaikan transaksi ekonomi, banyak pihak yang enggan untuk membawa uang tunai. Mereka lebih suka menyimpannya di dalam rekening bank atau bahkan melakukan top up, yakni dengan menukarkan uang tunai mereka menjadi bentuk digital. Penggunaan uang digital ini justru lebih efisien sebab dapat mudah dibayarkan melalui internet, SMS, hingga mobile banking. Uang digital yang saat ini sangat populer di masyarakat, misalnya ShopeePay, Dana, OVO, hingga GoPay. Bagaimana dari presentasikannya? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk kelompok 1. Ya, silakan. Jadi semua penjelasan tentang masa uang menurut Anda mana yang lebih efisien? Ya, silakan jawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Menurut saya yang lebih efisien yaitu penggunaan uang digital, mudah dibayarkan pengguna yang bertransaksi hanya memerlukan satu kartu atau aplikasi di smartphone dan tidak perlu membawa berlembar-lembar uang cash. bagaimana dari jawaban kami, apakah sudah bisa dipahami? Ya, bisa diterima jawabannya, sangat jelas sekali. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan waktu dan tempat sudah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi kami kemarin yang akan disampaikan oleh teman saya Nurul. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli atau fungsi primer. Uang memiliki fungsi primer atau asli diantaranya. Yang ke-1, sebagai alat tukar umum sah yang digunakan untuk seluruh jenis transaksi, baik secara publik maupun perseorangan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat atau satuan hitung, artinya uang digunakan sebagai ukuran nilai atau harga dari suatu benda. Contohnya, harga 1 kilo apel 10.000,
maka untuk membeli 2 kg maka besar uang yang harus dikeluarkan adalah 20.000. Yang kedua adalah fungsi turunan atau fungsi sekunder. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang artinya uang digunakan sebagai alat pembayaran atau semua kebutuhan yang dimiliki manusia. Yang kedua sebagai alat penimbun kekayaan, yang mana uang dapat disimpan dan ditabung sebagai bentuk dari penghimpunan kekayaan. Yang ketiga sebagai alat pemindah nilai atau kekayaan, yang artinya bahwa uang dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengganti bentuk kekayaan. Dan yang keempat sebagai alat pembentuk modal, yang artinya uang dapat digunakan oleh seorang ataupun perusahaan untuk menjadi modal atau investasi. Dan yang terakhir adalah sebagai alat penunjuk nilai suatu barang dan jasa, yang artinya uang memiliki fungsi sebagai penunjuk harga dari suatu barang atau jasa yang dijual di pasaran untuk memudahkan pembelian dalam mengidentifikasi nilai suatu barang. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang bertanya untuk kelompok 2. Saya Bu. Saya Bu. Tolong berikan contoh uang sebagai alat pemindahan nilai atau kekayaan. Misalnya, Tuan Bisma dipromosikan oleh PT Tunggal Jaya untuk menduduki jabatan kepala cabang di Makassar. Sebelumnya, Tuan Bisma telah memiliki rumah di Jakarta. Tuan Bisma berhasrat memindahkan rumah miliknya tersebut ke Makassar. Dia menemukan jalan keluar, yaitu menjual rumah di Jakarta dan membeli rumah di Makassar. Jadi, uang berfungsi sebagai alat pengalih nilai. Bagaimana? Apakah jawaban bisa dipahami? Bisa, sekali terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga teman-teman, kami sangat senang apabila jawaban yang kami berikan dapat menambah wawasan kita semua. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis uang yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang jenis uang. Jenis uang dapat dikelompokkan atas pihak yang mengeluarkan bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. A. Pihak yang mengeluarkan. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang kiral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah. Uang kiral adalah alat pembayaran berupa cek, biliet giro. Uang kiral dikeluarkan oleh bank. B. Bahan uang. Berdasarkan bahan yang digunakan, uang dibedakan atas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas atau perak atau logam lainnya. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur undang-undang. C. Negara yang mengeluarkan. Berdasarkan negara yang mengeluarkannya, uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negeri tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain. D. Nilai uang. Berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar uang dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Uang nilai penuh. Full body money adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai yang tertera pada uang nominal. Contohnya, jika uang tersebut terbuat dari emas, nilai uang tersebut sama dengan nilai emas yang digantinya.
kedua, uang tidak bernilai penuh atau uang token adalah uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Umumnya, uang tidak bernilai penuh dalam uang kertas. Baik, mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk kelompok 3. Ada, Bu. Ya, silakan. Bisa tolong berikan contoh dari uang tidak bernilai penuh? Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh teman saya. Misalnya Arya memegang uang sehingga senilai Rp10.000, tetapi nilai bahan yang digunakan hanya senilai Rp200. Jadi ini dinamakan uang tidak bernilai penuh. Bagaimana jawabannya bisa diterima? Jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih kelompok 3. Iya, Mas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Atas permohonan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 4. Waktu dan tempat bagi persilakan untuk kelompok 4 melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang syarat-syarat uang yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum. Syarat utama uang adalah acceptability atau dapat diterima secara umum. Artinya, uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, baik sebagai alat tukar, pengumpulan kekayaan, sebagai standar pencicilan utang, atau sebagai alat pembayaran barang. Yang kedua, mudah disimpan. Syarat uang berikutnya adalah fungsi storable atau mudah disimpan. Artinya, uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar atau mudah dilipat. Uang harus mudah disimpan di mana saja, seperti di saku atau di dompet. Yang ketiga, mudah dibawa. Selain mudah disimpan, syarat uang yang lain adalah mudah dibawa atau portability. Uang harus ringan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hal ini tentu untuk memudahkan pembayaran. Bayangkan saja, jika uang memiliki berat mencapai 5 kg, maka orang akan kesulitan membawanya. Yang keempat, tahan lama, durability. Syarat uang juga meliputi durability-nya atau ketahanannya. Uang haruslah tahan lama dan tidak mudah rusak. Kualitas fisik uang harus awet dan tahan lama, serta tidak mudah robek, pecah, luntur, atau rusak. Hal ini agar nilai dari uang ini tidak mudah hilang. Yang kelima, mudah dibagi, divisibility. Uang juga harus mudah dibagi ke dalam berbagai nilai nominal. Artinya, uang harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilai aslinya, sehingga uang dapat digunakan untuk kelancaran jual beli dan dapat diatur pembagiannya menurut satuan dengan berbagai ukuran nominal. Yang keenam, ada jaminan dari pemerintah. Uang yang beredar diterbitkan oleh pemerintah. Tentu setiap uang yang diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan ini dari pemerintah, penggunaan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Yang ketujuh, nilai stabil, stability of value. Uang juga harus memiliki nilai yang stabil atau stability of value. Jika nilai uang naik turun tidak menentu,
orang pun tidak mau menggunakannya sebagai alat tukar. Kestabilan nilai ini sangat penting sebagai syarat uang agar tidak terlalu fluktuasi yang besar. Yang kedelapan, kualitasnya cenderung sama. Uang juga memiliki syarat uniformi atau kualitas sama. Kualitas tiap uang harus cenderung sama dan tidak berbeda. Artinya tidak ada satu uang pada nominal yang sama dengan kualitas yang lebih dibandingkan uang lain, karena akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Yang kesembilan, tidak mudah dipalsukan. Scarcity. Uang juga harus tidak mudah dipalsukan. Harus terdapat ciri-ciri khusus dari uang yang membuat benda ini menjadi tidak mudah dipalsukan oleh para pemalsu uang. Jika uang gampang dipalsukan, maka nilai uang akan turun karena diperkirakan akan banyak uang palsu bertebaran di masyarakat. Yang ke-10, ada kontinuitas yang berkelanjutan. Syarat uang yang terakhir adalah harus ada sebuah kontinuitas yang berkelanjutan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Jelaskan syarat uang harus ada kontinuitas yang berkelanjutan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh teman saya, Vina. Artinya, penggunaan uang tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga kepercayaan masyarakat kepada uang tersebut tetap ada. Bagaimana? Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa sekali. Terima kasih atas jawabannya kelompok 4. Jawabannya sangat jelas dan dapat diterima dari teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Apa ada pertanyaan yang lainnya? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 4. Demikian presentasi dari kami. Akan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 5. Waktu dan tempat dipersilakan untuk melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat pembayaran non tunai yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian alat pembayaran non tunai. Dalam suatu transaksi jual beli dari penjual dan pembeli pasti akan ada yang namanya alat yang digunakan sebagai pengganti atau alat pembayaran. Secara umum, alat pembayaran terdiri dari dua jenis, yaitu tunai dan non tunai. Pengertian alat pembayaran non tunai adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa berupa uang yang tidak dibayar secara tunai. Alat pembayaran non tunai ini berupa kartu kredit, transfer, atau uang yang dikirimkan melalui tempat atau usaha pengiriman uang. Alat pembayaran non tunai sering sekali digunakan oleh beberapa orang dalam suatu transaksi jual beli online. Pada jual beli online, sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem transfer melalui bank maupun transfer melalui ATM. Resiko pembayaran ini yaitu perbuatan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau melalui internet, banking bisa mengundang kejahatan internet. Intinya, sistem pembayaran tunai dan non tunai mempunyai kelebihan dan kekurangan. Selama itu masih buatan manusia, maka jangan pernah mengharapkan semuanya sempurna. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ya. Apa dampak negatif dan dampak positif dari pembayaran non tunai?
Nampak negatif dari penggunaan transaksi non tunai di antaranya berbagai pekerjaan akan memudahkan dengan adanya transaksi non tunai tersebut akan merugikan beberapa pihak seperti banyak tangan kerja yang kehilangan lapangan pekerjaan. Potensinya dalam pembayaran total sekarang pada pekerja yang bekerja di pintu tol kehilangan pekerjaannya. Dampak positif yaitu mengurangi risiko kehilangan uang ketika menggunakan jasa pembayaran non tunai. Kita tidak perlu repot membawa uang karena makna yang beresiko hilangnya lebih besar. Selain itu, menyimpan uang tidak perlu dompet, hanya dengan membawa kartu atau menggunakan kita sudah bisa bertransaksi. Apakah pertanyaannya bisa diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Apa ada pertanyaan lagi untuk kelompok 5? Ya. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, tadi presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 6. Waktu dan tempat BB persilahkan untuk kelompok 6 melakukan presentasi hasil diskusi dari kelompok kalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis alat pembayaran non tunai yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis alat pembayaran non tunai. Secara umum, alat pembayaran non tunai dapat dibedakan berdasarkan 3 kategori, yakni berbasis kertas, berbasis kartu, dan berbasis elektronik. Ketiganya merupakan bentuk nyata evolusi sistem pembayaran yang didorong oleh inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat dan kebijakan otoritas. Berikut adalah 3 kategori alat pembayaran non tunai. Pertama, berbasis kertas. Cek adalah pembayaran non tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah pencairan dana nasabah. Jumlah penarikan dana atas nama pemilik rekening atau nama lain yang ditunjuk tertera pada cek. Selanjutnya, bank akan memproses pencarian dana sesuai dengan jumlah tersebut. Giro, sama seperti cek, giro juga merupakan alat pembayaran non tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah kepada bank. Bedanya, giro tidak digunakan untuk mencairkan dana, tetapi untuk memindah bukan sejumlah dana yang tertera dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain. Nota debit. Nota debit adalah surat yang diterbitkan bank untuk menagih utang seseorang nasabah atau nasabah lain melalui clearing berdasarkan nominal dan waktu yang sudah ditentukan. Jika Anda memilih menggunakan nota debit, maka Anda harus melakukan utang terlebih dahulu ke semua bank. Biasanya nota debit digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor. Nota
nota kredit. Nota kredit merupakan surat yang diterbitkan bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan dana non-tunai kepada nasabah lain melalui clearing. Yang kedua, berbasis kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai yang menggunakan mekanisme utang, mirip seperti nota debit. Namun, karena menggunakan kartu, prosesnya menjadi jauh lebih mudah. Untuk menggunakan kartu kredit secara optimal, Anda perlu mengetahui jumlah nilai transaksi yang telah digunakan karena adanya batasan limit utang dalam periode tertentu. Di akhir periode, akumulasi utang tersebut akan memotong dana di rekening Anda sesuai jumlah utang yang dipakai. Kartu debit. Bank BRI turut mendukung kemudahan pembayaran melalui kartu debit melalui layanan BRI Direct Debit. Dengan fitur tersebut, pelanggan cukup melakukan registrasi kartu satu kali saja. Selanjutnya, mereka tinggal memasukkan kode OTP di setiap transaksi sehingga menjamin keamanan saat bertransaksi. Bank 3. Berbasis elektronik. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik secara umum lebih dikenal sebagai electronic money atau e-money. Dengan sifatnya yang prabayar, nasabah dapat menyesuaikan isi e-money sesuai kebutuhannya. Selain praktis dan selalu dalam genggaman, e-money juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan nominal kecil dan jumlah yang tepat. Artinya, Anda tidak perlu repot-repot menerima kembalian apabila bertransaksi di minimarket atau toko kelontong yang menyediakan akses pembayaran e-money. Secara garis besar, ada dua jenis uang elektronik, yaitu berbasis kartu based, dan berbasis server based. Pertama, berbasis kartu. Jika dilihat fisiknya, uang elektronik berbasis kartu sangat mirip dengan kartu debit atau kartu kredit. Akan tetapi, fungsi e-money jenis ini hanya untuk melakukan transaksi pembayaran. Kedua, berbasis server. Anda kenal istilah e-wallet. Nah, e-wallet atau dompet digital nyatanya masih merupakan bagian dari e-money. Untuk dapat menggunakan e-wallet, Anda hanya perlu akses internet menuju server bank. Inilah alasan utama mengapa e-wallet disebut sebagai uang elektronik berbasis server. Berbeda dengan e-money berbasis kartu, penggunaan e-wallet terbilang lebih mudah karena Anda hanya perlu menginstal aplikasi dompet digital di smartphone. Berbagai aplikasi e-wallet sudah terintegrasi dengan bank di Indonesia. Salah satunya Bank BRI melalui BRI Virtual Card Briva. Dengan Briva, Anda dapat melakukan top up saldo e-wallet secara mudah. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya untuk kelompok 6. Ya. Bisa tolong berikan contoh uang elektronik berbasis kartu. Oke, pertanyaan akan dijawab oleh teman saya. Contoh uang elektronik berbasis kartu atau BRI sebagai pengganti uang tunai. Kartu BRI dapat dimanfaatkan di setiap merchant yang menyediakan akses pembayaran e-money. Selain itu, juga dapat menggunakan untuk membayar tol, parkir, hingga tiket transportasi umum seperti bus Transjakarta atau KRL. Penggunaan hanya perlu melakukan top up ke kartu BRI sesuai nominal yang dibutuhkan sebelum melakukan pembayaran. Bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa, jawabannya sangat jelas sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 6. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam penyajian kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 6. Itu tadi presentasi dari kelompok
kelompok 6. Selanjutnya presentasi yang terakhir yaitu dari kelompok 7. Silakan kelompok 7 melakukan presentasinya. Waktu dan tempat sudah dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manfaat pembayaran non-tunai yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai manfaat alat pembayaran non-tunai. Yang pertama yaitu transaksi kapanpun dan dimanapun. Anda tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM hanya untuk melakukan transaksi. Tidak ada lagi yang namanya mengantre demi membayar tagihan listrik, internet, hingga asuransi. Cukup akses e-wallet dan pilih jenis pembayaran yang Anda inginkan. Dan dalam sekejap tagihan pun lunas. Anda bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Di tengah-tengah pekerjaan kantor, saat ngobrol bersama rekan kerja, atau jawab perjalanan pulang ke rumah. Yang kedua, mudah mengatur pengeluaran. Tidak hanya memudahkan proses pembayaran, karena Anda dapat lebih mudah mengatur pengeluaran. Jika menggunakan e-money, Anda bisa mengisi saldo e-money sesuai kebutuhan harian dan tidak perlu mengisinya secara berlebihan. Selain itu, setiap transaksi top up yang dilakukan juga tersimpan di histori aplikasi e-wallet sehingga pengeluaran Anda pun tercatat rapi. Yang ketiga, praktis dan efisien. Dengan menggunakan alat pembayaran non-tunai, baik yang berbasis kartu maupun elektronik, pengguna tidak perlu repot membawa lembaran uang tunai. Semua fitur pembayaran sudah tersedia di kartu ataupun aplikasi e-wallet Anda. Tidak hanya praktis, karena proses transaksi cashless juga jauh lebih cepat dibanding transaksi tunai. Yang keempat, menghindari tindak kriminal. Membawa uang dalam jumlah banyak pastinya membuat Anda semakin berhati-hati dalam bepergian. Inilah yang dapat diantisipasi dari pengguna alat pembayaran non-tunai. Cukup dengan satu kartu e-money diisi di dompet atau aplikasi e-wallet di smartphone. Anda sudah mengamankan diri dari potensi tindak kejahatan di luar sana. Di samping itu, sistem keamanan alat pembayaran non-tunai berbasis kartu maupun e-money juga sudah teruji. Keduanya dilengkapi PIN dan nomor OTP yang hanya diketahui oleh pengguna. Apabila terjadi tindak kejahatan, Anda bisa segera memblokir kartu kredit atau debit maupun e-money sehingga saldo tetap aman. Yang kelima, mendapat banyak promo dan diskon. Menjamurnya produk-produk di marketplace yang dijual oleh ribuan hingga jutaan marketer nyatanya turut menguntungkan pengguna alat pembayaran non-tunai. Berbagai promo dan diskon tersedia untuk calon pembeli yang menggunakan e-wallet sebagai medium pembayaran. Tidak hanya di marketplace, karena diskon-diskon seperti potongan harga hingga cashback juga dapat ditemui ketika membeli tiket kereta, pesawat, hotel, hingga tempat wisata. Kita baca pertanyaan. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ada. Ya, silakan. Apa keuntungan dan kerugian dari pembayaran tunai? Baik, pertanyaan akan dijawab oleh teman saya. Keuntungan sistem pembayaran non-tunai yaitu praktis, seperti membayar menggunakan kartu kredit, jadi tidak perlu menyiapkan banyak tempat untuk menyiapkan uang cash. Kerugian sistem pembayaran non-tunai yaitu harus bisa membayar lunas dengan uang yang ada di bank. Jika tidak, maka terjadilah hutang. Jika tidak bisa membayar hutang akibat pemakaian kartu kredit, rumah dan harta benda akan disita pihak bank. Bagaimana? Apakah jawaban bisa diterima? Bisa, jawabannya sangat jelas sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 7. Apa ada pertanyaan lagi? Ya. Baik, kalau tidak, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk
sudah melakukan presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 semuanya, ya? Ya. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Siti. Yang saya dapatkan hari ini, saya mengetahui tentang alat pembayaran tunai maupun non-tunai. Selain itu, dengan presentasi menggunakan infografis, kami semua bisa belajar ilmu yang baru. Di samping itu, kami juga lebih termotivasi untuk belajar dan tidak mudah bosan. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu kita. Selanjutnya, Bu Evi pengen tahu kesan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian merasa senang atau kalian jangan-jangan merasa bosan dengan pembelajarannya Bu Evi? Silakan kalian memilih emoticon yang ada di layar monitor. Terima kasih anak-anak karena pembelajarannya Bu Evi sudah diterima oleh kalian. Baik, selanjutnya sebagai bahan evaluasi pada pembelajaran hari ini, Bu Evi pengen tahu pengalamannya dalam pembuatan infografis dan pengalamannya dalam melakukan presentasi membuat infografis ini. Ada yang bisa mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan. Pembuatan infografis ini sangat membutuhkan ketelitian, terutama dalam memadukan warna agar warna yang dipadukan kelihatan bagus dan menarik bagi pembaca. Iya, terima kasih Mbak Rosmi. Tepuk tangan untuk Mbak Rosmi. Selanjutnya dimulai. Ya, silakan Mbak Rosmi. Presentasi menggunakan infografis ini adalah hal baru bagi kami, sehingga kami termotivasi untuk belajar. Selain itu, menggunakan infografis ini kita bisa belajar dengan menarik. Iya, terima kasih untuk argumennya Mas Nika. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, biar kita pulang dengan senang, biar kita mengetahui kebaikan dari teman kita, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, kita melakukan ice breaking lagi, ya? Ya. Setuju. Kira-kira ice breakingnya apa, Bu? Ice breakingnya yaitu tulis kebaikan temanmu. Sudah paham-paham atau belum? Belum ya? Baik, semuanya anak-anak diri membentuk lingkaran sambil membawa kertas dan alat tulis. Kertas sama alat tulisnya. Sudah siap alat tulisnya sama kertasnya? Sudah. Selanjutnya, silakan kalian membentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Membentuk lingkaran menghadap punggung penanya seperti ini. Nah, jaraknya harus sampai membentuk lingkaran. Ini mas, punggungnya. Sini. Ayo. Sini. Ayo membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Ayo membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Dekat sini membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Tempel ke punggung temannya. Tempel ke punggung temannya.
dikecilkan. Lingkarannya dikecilkan sampai nempel di punggung temannya. Sudah nempel semuanya di punggung temannya? Sudah ya? Tuliskan kebaikan temanmu yang ada di depanmu. Kebaikan apa yang sudah dilakukan oleh teman yang ada di hadapan kalian? Ingat-ingat, sambil diingat-ingat kebaikan apa yang sudah pernah dilakukan. Apakah waktu tidak membawa pensil, pinjam pensil diberikan, tidak membawa pulpen, pinjam pulpen diberikan, atau mungkin yang tidak punya kuota minta tethering, dikasih passwordnya atau tidak? Ayo, tuliskan apa saja kebaikan yang sudah dilakukan oleh temanmu. Sudah atau belum? Sudah ketemu kebaikannya? Atau yang diingat-ingat hanya keburukannya? Saya minta password, dikasihnya passwordnya salah logo gitu. Keburukan jangan selalu diingat ya anak. Yang diingat adalah hal-hal yang baik saja. Tuliskan sebanyak-banyaknya kebaikan yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Jangan ditulis keburukannya. Sambil diingat-ingat kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Tapi tentang hal-hal yang baik saja ya. Ingat lagi apa yang sudah dilakukan teman saya. Tuliskan sebanyak-banyaknya kebaikan
Sambil diingat-ingat kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Tapi tentang hal-hal yang baik saja ya. Ingat lagi apa yang sudah dilakukan teman saya. Tuliskan sebanyak-banyaknya kebaikan yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Jangan ditulis keburukannya. Sambil diingat-ingat kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Tapi tentang hal-hal yang baik saja ya. Ingat lagi apa yang sudah dilakukan teman saya.
Dengan lagi apa yang sudah dilakukan teman saya? Tuliskan sebanyak-banyaknya kebaikan yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Jangan ditulis keburukannya. Sambil diingat-ingat kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Tapi tentang hal-hal yang baik saja ya. Ingat lagi apa yang sudah dilakukan teman saya.
Ingat lagi apa yang sudah dilakukan teman saya? Tuliskan sebanyak-banyaknya kebaikan yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Jangan ditulis keburukannya. Sambil diingat-ingat kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Tapi tentang hal-hal yang baik saja ya. Ingat lagi apa yang sudah dilakukan teman saya. Tuliskan sebanyak-banyaknya kebaikan yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Jangan ditulis keburukannya. Sambil diingat-ingat kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Tapi tentang hal-hal yang baik saja ya. Ingat lagi apa yang sudah dilakukan teman saya.
diingat-ingat kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Tapi tentang hal-hal yang baik saja ya. Ingat lagi apa yang sudah dilakukan teman saya. Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah silakan kembali lagi ke tempat duduk kalian. Sudah? Kasihkan apa yang sudah kalian tulis pada teman yang diberikan kebaikannya. Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah silakan kembali lagi ke tempat duduk kalian. Sudah? Kasihkan apa yang sudah kalian tulis pada teman yang diberikan kebaikannya. Ayo, diberikan ke temannya. Diberikan ke temannya yang sudah dikritik ya. Sudah dapat semuanya? Silahkan dibaca. Bagaimana? Sudah dibaca? Sudah. Berarti sudah tahu ya kira-kira kebaikan apa yang sudah saya lakukan yang diingat oleh teman saya. Ada kebaikannya sudah ditulis? Tidak. Semuanya hal-hal yang baik ya? Tidak. Ada yang ingat kebaikan yang sudah dilakukan? Ada. Berarti diingat-ingat. Dia kalau melakukan kebaikan selalu diingat-ingat gitu ya. Atau setelah melakukan kebaikan sudah dilupakan saja. Itu adalah sebagai amal jariah saya. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Kira-kira ada hal yang aneh yang dituliskan semuanya? Ada. Contohnya apa? Selalu menghibur. Selalu menghibur. Itu juga termasuk kebaikan ya. Karena dengan menghibur teman itu bisa tertawa, bisa membuat awet muda. Ya. Kita harus dijaga hati yang bahagia.
Ya, karena dengan hati yang bahagia kita bisa awet muda, wajahnya tidak berkeriput. Jangan-jangan nanti usia sekolah masih SMA wajahnya sudah ada yang berkerut. Seperti usia 30-an. Kenapa? Karena selalu marah-marah saja, tidak bahagia. Berarti kalau ada teman yang melakukan berbagi kebahagiaan dengan menghibur, itu kan juga sangat terhibur kita ya, sangat membantu kita untuk mencegah penuaan. Ada yang lain? Apa? Hal yang lain? Apa masih harus diteruskan? Pernah meminjamkan uang. Pernah meminjamkan uang, iya. Terus apa mas? Memberikan makanan saat saya tidak membawa uang. Nah, memberikan makanan itu sudah sangat membantu ya. Yang lainnya apa? Meminjamkan alat tulis. Meminjamkan alat tulis itu juga sangat membantu. Saya kelupaan nggak bawa alat tulis karena tadi saya tidurnya jam 2 pagi. Juga sangat membantu ya. Apa? Terus enak diajak ngobrol juga, berarti diajak curhat ya. Enaknya kalau saya cari pacar itu yang rambutnya pirang atau yang rambutnya hitam gitu ya, atau yang panjang atau yang pendek. Ada lagi? Apa? Oh, sering menetre, iya, terbantukan dengan kuota yang tipis ya, kuota temannya banyak di tetre gitu. Apa lagi? Sudah. Apa Mbak? Kebaikannya? Karena membantu sedang kesulitan. Kesulitan apa itu kira-kira? Ya tahu, membantu dalam kesulitan berarti memberikan solusi. Banyaknya apa? Kebaikannya? Yang diberikan? Pernah membantu saya saat saya tidak ada di sekolah. Oh, membantu sedang tidak ada sekolah berarti mengizinkan kalau tidak masuk gitu ya. Tolong ya saya berikan surat izin gitu atau gimana? Atau tolong saya diizinkan sama gurunya gitu ya. Ya, itu juga sangat membantu ya. Ada apa lagi? Selalu membantu dalam masa kesulitan. Selalu membantu dalam masa kesulitan lagi. Ya, dalam masa-masa yang sulit dibantu temannya itu sangat membantu sekali ya. Apa Mas Siti? Suka meminjam uang jajan jika membawa. Oh, suka meminjam uang jajan berarti uangnya banyak. Ini bosnya nanti kalau ada yang kesulitan uang bilang sama Mbak Siti, Mbak saya udah bawa uang dipinjami ya. Iya. Mbak Arif apa kebaikannya? Meminjami uang saat saya lupa membawa uang saku. Ya, meminjami uang, kebanyakan meminjami uang ya. Mbak Lulu apa? Memberikan respon. Memberikan hotspot juga, terbantukan dengan kuota. Nanti kalau kuotanya menipis, hubungi Mbak Lulu ya. Passwordnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Bisa terpilih saya gitu ya. Apa Mbak? Ya sudah silakan. Suka meluang dalam pelajaran yang susah. Nah ini berarti pandai, dia rajin belajar. Kalau ada yang kesusahan, minta tolong ya dalam hal pelajaran. Mana ya Pak? Meminjamkan pulpen. Meminjamkan alat tulis. Mbak Cindy? Oh kuota lagi. Ini masalahnya kebanyakan kuota sama uang ya. Apa Mas? Memberikan gaji saat tidak punya kuota. Kayak tethering lagi kuota. Baginya apa? Berpoin ada lagi? Membantu dalam kesusahan. Terus? Mencari Oh seperti Gojek. Belum cepat ya. Kalau berangkat jauh sama pulang. Iya. Itu sudah sangat membantu ya, biar tidak terlambat ke sekolah ataupun tidak terlambat untuk pulang. Jadi bisa dibantu. Itu sangat membantu sekali sudah. Ya. Apa Mas Topik? Selalu menghibur. Ini itu ya komedian berarti ya. Suka ngelawak ya. Jika seperti itu ya. Mbak Ina apa? Suka menolong dalam kesulitan bersama. Nah, suka menolong dalam mengerjakan tugas lagi. Ini berarti pakatnya pelajaran ya. Kalau ada yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, Mbak saya ditolongin, gitu ya. Mbak Siti apa? Selalu menghibur dan selalu menguatkan dalam keadaan apapun. Waduh ini selalu menguatkan itu ya. Berarti motivator hebat ya. Iya. Mbak Yolanda? Saling menguatkan satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Berarti berpegang erat gitu ya. Terus apa lagi? Saling membantu dalam kesulitan. Sering membantu dalam kesulitan, ya. Terus ini apa Mbak? Pernah meminjamkan pulpen ketika saya tidak membawa pulpen. Ini alat tulis lagi. Ada yang belum? Oh iya, silakan. Lewat.
suka menolong saya dalam hal apapun. Waduh, ini multifungsi ya. Berarti kalau dalam hal apapun itu tentang kuota bisa, penjemputan bisa, terus alat tulis bisa, uang bisa, multifungsi semuanya. Apa lagi? Sudah. Ya, dalam hal apapun berarti bisa semuanya ya, multifungsi. Jadi kalau kesulitan dalam hal apapun, bilang saya kesulitan dalam hal apapun gitu ya. Oke, ada yang kelewat? Tidak ada? Sudah puas dengan apa yang dituliskan oleh teman-temannya? Sudah. Masih ingat apa yang dilakukan tadi? Masih ya. Kira-kira yang pinjam uang dikembalikan tidak? Tidak. Kalau Mas Taufik seperti itu ya. Kalau pinjam uang tidak dikembalikan. Ada yang pinjam uang tidak dikembalikan? Ada tidak? Selalu dikembalikan ya? Kalau nggak dikembalikan kasihan, uang jajan temennya pres. Setelah itu tak pinjemin, terus yang pinjemin gini, kok lagi sahur-sahur yo, tak menteni terus, dipandang malah di es krim loh, gitu. Es krimnya yang mahal lagi. Dalam hatinya seperti itu ya. Jadi kalau meminjam sudah dipinjamkan, sudah ditolong, kalau sudah ada penggantinya segera diganti karena sudah dipinjami, sudah ditolong. Berarti menolong saat kelaparan dan kehausan ya. Ya. Kok tidak ada yang meminjami uang untuk beli bensin karena motornya mogok, Bu? Gak ada kasus seperti itu? Tidak ada. Tadi disebut ya. Saya nggak punya bensin, bisa disebut? Bisa. Ya. Oke? Semuanya sudah mendapatkan kebaikan-kebaikannya.